Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita belajar tentang lembaga jasa keuangan. Ini adalah sesuai dengan KD 3.5 yaitu ekonomi kelas 10 semester genap. Lebih tepatnya adalah mendeskripsikan lembaga keuangan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih apa langkah pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu berdoa, yang kedua membaca sholawat Tibil Qulub seperti biasanya. Lalu kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini dan juga kemudian selanjutnya mengikuti LKPD sebagaimana biasanya dan membaca ringkasan materi pembelajaran PPT ini. Berikutnya menjawab pertanyaan secara berkelompok. Tapi sebelumnya Ibu pengen juga nanya nih, dalam kehidupan kalian sehari-hari hingga di usia kalian saat ini, apakah pernah berkaitan atau berhubungan dengan lembaga keuangan? Gitu. Nah, jika pernah, apa itu? Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Nah, kalau yang sudah berarti bisa jadi kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan gitu. Tapi kalau yang menjawab belum pernah, maka bisa jadi karena kalian sebenarnya sudah tapi tidak tahu apa itu lembaga keuangan. Nah, untuk itu dalam pelajaran kali ini maka kalian diharapkan akan bisa memahami apa itu lembaga keuangan gitu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melalui pembelajaran ini peserta didik dapat memahami pengertian lembaga keuangan dan berikutnya mendeskripsikan lembaga keuangan meliputi fungsi, jenis, dan pemahaman dari setiap jenis lembaga keuangan. Oke, nah ini KD kita 3.5 tepat bunyinya adalah mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, pertama kita pasti aja dulu bicarakan tentang pengertiannya ya. Apa sih pengertiannya? Yuk kita lihat. Nah, berdasarkan surat keputusan Menkeu Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah di bidang keuangan, mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, pengertian lain dari lembaga keuangan adalah institusi yang punya aset dalam bentuk keuangan dan berfungsi untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan. Nah, ini kalian harus membaca ringkasan materi yang sudah Ibu siapkan di sini ya. Nah, berikutnya fungsi lembaga keuangan apa aja gitu. Yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, pemberi pinjaman, mempermudah transaksi, fungsi likuiditas, dan pemindah aset. Apa aja sih ini masing-masing? Nah, kalian nanti harus mencari di sumber yang lainnya supaya kalian lebih paham, maka kalian harus membaca. Ini Ibu hanya menyajikan ringkasannya saja. Nah, berikutnya jenis lembaga keuangan. Jenisnya apa saja? Jadi yang kita pelajari pada materi ini meliputi 5 hal ini. Nah, jenis lembaga keuangannya apa saja? Mari kita lihat, yaitu ada secara garis besar ada 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau yang biasa disingkat dengan LKBB. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu LKB atau lembaga keuangan bank itu apa saja. Di sini secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan BPR. Lalu pengertiannya masing-masing secara mendetail apa? Kalian bisa membaca baik dari buku yang ada di perpustakaan maupun dari link materi yang ada di internet yang jumlahnya ribuan gitu ya. Oke, kita lanjut ke
lembaga keuangan bukan bank, yakni lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pegadaian, leasing, bursa efek atau bursa efek ini disebut juga stock exchange atau bahasa Indonesianya dikenal dengan pasar modal. Nah, kalian bisa mempelajarinya juga. Dan kemudian ada koperasi simpan pinjam dan kemudian ada asuransi. Nah, kelima hal ini pun kalian dapat mengenali dengan lebih detail, lebih dekat dengan melalui materi yang ada di buku-buku di perpustakaan ataupun yang link-link yang ada di internet. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan kelompok ya. Kegiatan kelompok yaitu kalian harus duduk melingkar bersama teman sekelompok. Silakan mengatur tempat duduknya dan selanjutnya menjawab pertanyaan pada slide yang berikut ini. Nah, namun sebelumnya adalah Ibu arahkan bahwa sumber jawaban dapat diambil dari buku di perpustakaan atau link materi di internet selain sumber berikut ini, karena Ibu sebagian besar mengambil data adalah dari link ini, sehingga kalau kalian melihatnya tetap dari sumber ini maka pengetahuan kalian kurang berkembang gitu. Carilah link yang lain. Kemudian kelompok kalian harus mencari link lain, jangan menggunakan sumber jawaban dari link di atas. Semua anggota menulis di buku catatan masing-masing. Oke, nanti diperiksa oleh Ibu. Terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, pertanyaannya ini. Pada lembaga keuangan bank ada 3 macam lembaga di dalamnya. Terangkan masing-masing lembaga tersebut dalam uraian singkat. Tadi kan ada kan 3 itu apa aja, ada bank sentral, ada bank umum, dan ada bank perkreditan rakyat. Nah, itu kalian jelaskan masing-masing bank sentral itu apa pengertiannya. Itu lembaga pemerintah atau bukan, uraian-uraian lainnya silakan dicantumkan. Supaya kalian tidak tertukar antara bank sentral dengan bank umum. Kemudian apa yang dimaksud dengan A. Bank sentral, B. Bank umum, C. Bank perkreditan rakyat, D. Pegadaian, leasing, bursa atau stock exchange, lalu koperasi simpan pinjam, dan selanjutnya asuransi. Oke. Nah, cukup sudah pembelajaran kita hari ini pada sesi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kalian silahkan mengerjakan kegiatan kelompok kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.